20 meter, lebih panjang daripada truk semi-trailer. Seorang pria menjulurkan tangannya untuk menyentuh makhluk itu. Dari ekor ke hidung, dia butuh 20 detik untuk berjalan menyusuri panjangnya yang mengerikan. Bayangkan, hampir setengah menit. Ini waktu yang lama untuk mengusap makhluk dengan jantung yang masih berdetak dengan mata hitam besarnya yang menatap ke arahmu. Sebongkah daging kecil mungil. Kamu, iya kamu. Tentu saja, kamu berjalan sedikit lebih lambat dari biasanya. Jantungmu berdegup kencang. Gigi makhluk itu sebesar tanganmu dan berjejer di rahang yang sangat besar. Jika berdiri di dalam mulutnya, kamu butuh seorang teman untuk menggendongmu agar kamu bisa menyentuh langit-langit mulutnya. Makhluk itu adalah hewan peliharaan kebanggaanmu, seperti ikan mas, hanya saja lebih besar. Seekor megalodon. Coba bayangkan. Hiu raksasa yang meneror lautan sekitar 20 juta tahun lalu. Selama 13 juta tahun, monster seberat 60 ton ini mendominasi perairan hangat planet kita. Meski begitu, beberapa orang meyakini bahwa megalodon masih hidup di bagian laut yang paling terpencil dan paling dalam. Kamu sudah lama tertarik dengan hiu purba. Itulah sebabnya kamu menjadi pemburu fosil. Dan bayarannya juga lumayan. Gigi sebesar 18 cm itu bisa dijual seharga puluhan juta rupiah. Selama beberapa tahun terakhir, kamu berkeliling dunia untuk mencari dan menjual artefak semacam itu. Baru-baru ini, seorang teman lamamu mengabari tentang kota kecil di mana penambang lokal menemukan tumpukan gigi megalodon. Temanmu bilang, kabar ini belum tersebar. Jadi, kamu memutuskan untuk langsung pergi ke sana. Harus cepat nih, sebelum gerombolan pemburu fosil lainnya mendengar kabar ini. Kamu menghabiskan waktu berhari-hari mencari fosil ini di sungai dan anak sungai. Bahkan menggali tepiannya dan berburu di daratan. Kamu pun mencari lokasi konstruksi baru di sekitar kota. Dan saat itulah kamu menemukannya. Kamu melihat sekelompok pekerja dan bertanya apakah mereka atau siapapun di kota ini telah menemukan fosil atau gigi besar dalam penggalian mereka? Tidak, kami tidak tahu apa-apa tentang itu, jawab salah satu dari mereka dengan bingung. Dirundung frustasi, kamu memanggil taksi dan kembali ke motel. Saat berhenti di lampu merah, kamu melihat sejumlah truk semi-trailer melintas di sebelahmu. Di sana tertulis, daging terbaik di negara ini. Mungkin toko bahan pangan setempat sedang menunggu kiriman stok daging segar. Tapi kemudian dari kejauhan kamu sadar, sebuah truk itu berhenti di depan sebuah rumah pribadi. Rumah mewah dikelilingi pagar tinggi. Gerbang besi yang besar terbuka dan truk-truk tadi pun masuk. Lampu lalu lintas berubah jadi hijau dan sopir taksimu kembali tancap gas. Dia melirikmu sebentar lewat kaca spion depan. Dia pun menjawab pertanyaan yang tertahan di benakmu. Seorang ilmuwan terkenal tinggal di sana. Orangnya aneh, saya jarang melihatnya keluar. Intuisimu berkata, kamu harus menetap di kota ini lebih lama. Ada yang mencurigakan. Rumah besar dengan keamanan seketat itu. Mungkin ilmuwan itu telah menemukan semua gigi megalodon yang diceritakan temanmu. Kelihatannya, dia mungkin menemukan fosil utuh seluruh kerangkanya. Apa yang dia sembunyikan di balik pagar besar itu? Malamnya, kamu tidak bisa tidur. Rasa ingin tahu yang membuncah membawamu ke rumah ilmuwan tadi. Malam itu juga. Kamu hanya ingin melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Pagar-pagar ini bahkan lebih besar dari dekat. Dan sepertinya terbuat dari baja atau titanium. Orang di dalamnya pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu berjalan menyusuri dindingnya sampai ke halaman belakang. Kamu mendengar suara getaran dari balik pagar. Seperti suara mesin atau pompa. Ilmuwan ini pasti punya bak mandi air panas besar dari hasil penjualan fosil megalodon. Ejekmu dalam hati. Pagar ini terlalu tinggi untuk dipanjat. Tapi kamu melihat ada pohon di dekatnya. Kamu memanjatnya dan dengan hati-hati meraih dinding. Kamu memegangnya dengan kedua tangan. Kakimu menggantung di sisi lain pagar. Kamu melepaskan peganganmu dan... Duk! Au! Pendaratanmu cukup keras, tapi yang penting kamu berhasil masuk. Akhirnya, saat berbalik, kamu pun melihatnya. Ada kolam bundar raksasa, pasti seukuran lapangan football. Pencahayaannya di bawah air terlalu redup, sehingga kamu tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kolam ini dalam sekali. Kamu mendekat untuk melihat dari tepinya, tapi ups, kamu tergelincir saat menapaki lantai yang basah dan tercebur ke dalam kolam. Kamu membuka mata.
kolam ini terlihat lebih besar dari dalam sini. Tapi kemudian, kamu melihat bayangan gelap di kejauhan. Bayangan itu makin dekat dan makin dekat. Dalam setengah detik, bentuknya mulai jelas. Sirip, mata, rahang, deretan gigi setajam silet menghampirimu. Tubuhmu membeku ketakutan. Seseorang mengulurkan tangannya meraih kerahmu dan menarikmu keluar dari air. Beberapa sentimeter dari wajahmu, rahang monster penuh gigi itu mengatuk. Sang ilmuwanlah yang menyelamatkanmu. Kamu masih syok selama beberapa menit diselingi batuk dan mencoba mengatur napas. Kamu melihat ke arah pria itu. Itu tadi benar-benar hidup, tapi mustahil. Megalodon ya? Dia berkata dengan tenang. Dia seorang pria paruh baya. Sejumlah uban tampak di antara rambut gelapnya. Matanya sayu, tapi tampak sangat bijaksana. Anehnya, dia tidak mempermasalahkan keberadaanmu di sini. Merasa bahwa kamu adalah sesama penggemar Megalodon, dia malah mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, pria itu melakukan penelitian di laut. Saat itulah, dia menemukan hiu yang terluka parah terperangkap di jaring ikan. Hiu itu butuh operasi. Jadi, dia membawanya kembali ke lab dan mengoperasinya. Saat hewan itu sembuh, ilmuwan tersebut baru menyadari kalau hiu ini bukanlah hiu biasa, melainkan bayi Megalodon. Dia paham, bayi ini tidak boleh dilepaskan, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun. Hiu ini tidak akan bisa menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Jadi, dia memutuskan untuk merawatnya. Tapi bertahun-tahun berlalu, bayi hiu itu pun tumbuh besar. 3 meter, 6 meter, 9 meter, kemudian 2 kali lipatnya. Masalah pertama yang dia temui adalah ukuran kolam. Hiu harus selalu bergerak. Jadi, suatu hal yang pasti, kolamnya harus berbentuk bulat. Kalau seekor lumba-lumba butuh ruang berukuran 7 kali 7 meter, di mana ukuran tubuh mereka hanya 1/10 ukuran Megalodon, maka kolam ini harus berdiameter setidaknya 70 meter. Yap, hanya sedikit lebih kecil dari lapangan football. Perkiraan awalmu tepat. Untuk memompa air ke dalamnya, sang ilmuwan harus membangun rumah di dekat laut. Tapi kota-kota pesisir biasanya ramai, terlalu banyak orang jahil. Ucapnya sambil tersenyum meledekmu. Jadi, dia membangun sistem air yang rumit di bawah tanah. Panjangnya berkilo-kilometer. Cukup panjang agar dia bisa tinggal jauh dari pantai. Tapi, tetap mendapat pasokan 4 juta liter air asin yang dibutuhkan untuk mengisi kolam. Tapi, bagian tersulitnya adalah memberinya makan. Saat Megalodon merajai laut, dia memangsa ikan besar, paus, dan bahkan hiu lainnya. Agar Megalodon ini bertahan hidup di rumah, kamu perlu, selain banyak uang, berton-ton daging. Sekitar 1.100 kg sehari. Itu setara ukuran sapi jantan dewasa. Pasokan daging ini dikirim menggunakan truk. Megalodon adalah ikan yang sangat aktif. Dia selalu bergerak dan berburu. Agar tidak bosan, ilmuwan tersebut mengaitkan daging ke robot ikan besar. Robot itu hanya berenang mengitari kolam. Dan Megalodon tadi akan mencoba menangkapnya sepanjang waktu. Giginya meninggalkan bekas goresan pada badan robot. Saat robotnya rusak parah, sang ilmuwan mengeluarkannya dari kolam dan memperbaikinya. Begitu terus, terulang lagi, dan lagi. Tapi sekarang, aku merasa dia harus kembali ke tempat asalnya. Aku dan keluargaku bahkan terlanjur menyayanginya seperti hewan peliharaan kami selama 15 tahun. Tapi, aku harus melepasnya. Mungkin kamu bisa membantu? Dibutuhkan perencanaan matang selama beberapa minggu. Bersama dengan sang ilmuwan, kamu memasukkan hiu itu ke tangki besar penuh air. Dibutuhkan kren besar untuk mengangkatnya. Kamu mengangkutnya ke dalam kapal dan berlayar menjauh dari pantai. Saat kren yang ada di kapal menurunkannya ke air, sang ilmuwan memberimu gigi Megalodon yang besar. Ini, ambillah, dan terima kasih sudah membantuku. Matanya berkaca-kaca saat melihat Megalodon kesayangannya berenang menjauh. Tapi kali ini, kamu memutuskan untuk tidak menjualnya. Yap, ini adalah cenderamata dari sebuah kenangan yang indah.